Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan puji syukur 333. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Dikau beri sarang. Alangkah ku tinggal di rumah-Mu. Sorak dan sorak bagi-Mu. Bahagialah yang senantiasa datang ke rumah-Mu. Lembah tangis mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-25 di tahun B. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan hikmat Allah atau hikmat duniawi. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, maka kita berusaha untuk selalu mau mencari hikmat Allah dan melihat hal-hal duniawi sebagai sarana bagi kita untuk semakin membantu kita untuk menuju kepada kesempurnaan. Namun dalam perjalanan waktu Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali kita lebih condong untuk mengikuti hikmat dunia karena sikap ego yang ada dalam diri kita, mau dan ingin untuk mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain, menganggap diri kita jauh lebih penting daripada orang lain dan menganggap orang lain nomor berikut dari kita sendiri. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di hadapan Allah kita semakin menyadari hal ini dan mohon pengampunannya supaya kita sungguh layak merayakan perisai penyelamatan ini. Kita juga membawa dalam doa-doa kita tentunya saudara-saudari kita yang minta doa dari kita. Mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, kita dalam doa-doa kita. Mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini juga kita bawa dalam doa-doa kita. Terlebih mereka yang telah berpulang bersama dengan saudari kita Melina, mendoakan Ibu Teresia Liana yang sudah meninggal 7 hari yang lalu, dan juga bersama seluruh keluarga
mengenangkan 40 hari kepergian Saudara Yoni Yauri. Semoga dengan belas kasih Tuhan, saudara-saudari kita ini diperkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita membuka hati kita, mohon pengampunannya supaya kita layak merekam peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putra-Mu, Engkau selalu membela kaum yang lemah, miskin dan menderita. Kami mohon semoga semangat belas kasih Putra-Mu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan menderita. Dan dengan demikian, kami boleh menyatakan kehadiran-Mu dalam diri setiap orang yang kami jumpai. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga berkat-Mu semakin melimpah bagi mereka, hidup damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan, sukses dalam setiap usaha rencana yang mereka perjuangkan, serta senantiasa membawa dalam doa-doa mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Semoga melalui seluruh usaha ini nyatakan kepada mereka memperoleh kembali kesehatannya. Cara khusus kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Cara khusus bagi Ibu Teresia Liana yang telah 7 hari yang lalu Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Joni Jauri yang telah 40 hari yang lalu Kau panggil. Moga-moga dengan belas kasih-Mu saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita." Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Marilah kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya,
ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur sebab baiklah nama-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang menopang aku. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, lewat bacaan kita pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan dalam perjalanan hidup kita hikmat Allah atau hikmat dunia. Sehingga hal ini muncul dari pertanyaan para murid pada saat mereka berjalan menyelusuri atau melintasi Galilea menuju ke Kapernaum, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dari bacaan kedua kita mendengarkan di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Maka dalam bacaan pertama kita mendengarkan orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak melihat anugerah dan berkat Tuhan atas diri manusia, apalagi atas diri orang lain. Tetapi sungguh hanya melihat anugerah dan rahmat itu dari dirinya saja. Orang fasik mengandalkan kekuatan sendiri. Segala sesuatu adalah hasil usahanya sendiri. Maka inilah manusia duniawi yang tidak memikirkan hidup yang kekal, kemudian lama-kelamaan akan meninggalkan Tuhan. Menjadikan segala sesuatu adalah hasil jerih payah dan jerih lelahnya. Tidak mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Maka kitab kebijaksanaan menggambarkan bahwa Mesias bukanlah orang yang gila untuk kedudukan duniawi, harta duniawi,
dan puji-pujian duniawi. Tetapi dia adalah seorang almasi yang harus mengambil bagian dalam kehidupan manusia lemah. Manusia yang menderita, manusia yang tidak berdaya, bahkan mengambil gambaran sebagai hamba. Dia bersedia untuk melayani semua orang sesuai dengan kehendak dan perintah Allah itu sendiri. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dalam Mazmur, utamanya di Mazmur 51, Bapak Ibu Saudara terkasih, di sana dikatakan, bukan korban sembelihan atau korban bakaran yang kukehendaki, tetapi korban syukur dan hati yang hancur. Maka dalam Mazmur 54 tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi maju selangkah lagi, yaitu korban syukur ialah hati hancur yang semestinya harus diikuti oleh korban sembelian dan korban bakaran. Artinya setelah melakukan yang satu, yaitu pertobatan dan pembaruan diri terus-menerus, maka kita harus keluar dari diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan bersyukur atas segala anugerah rahmat dan berkat-Nya, lalu keluar dari diri kita untuk mau dan ingin mengupayakan hal yang baik dalam kehidupan, baik untuk diri kita, untuk keluarga, terlebih untuk orang-orang lain. Dan dengan demikian, di sanalah sungguh nyata bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Itulah garis besar dari seluruh bacaan pada kesempatan ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita melihat bagaimana orang yang sungguh berharga dan menjadi besar dalam kerajaan surga. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa judul ini adalah pertanyaan Yesus kepada para murid sewaktu mereka ada di dalam perjalanan melintasi Galilea menuju ke Kapernaum. Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan di tengah-tengah jalan, yaitu soal siapa yang terbesar di antara mereka. Maka kalau berbicara tentang siapa yang terbesar, berarti mereka berbicara tentang soal kedudukan tertinggi, tempat teratas, terhormat, terbesar, status terdepan, kebolehan dan keahlian. Dan jika demikian, maka yang dipikirkan adalah bukan orang lain, tetapi diri sendiri dengan segala potensi yang ada pada dirinya. Maka inilah pembicaraan yang berkualitas rendah di mata Yesus, karena kesalahpahaman para murid tentang siapa Yesus itu dan apa maksud kedatangannya di tengah dunia ini. Pun jika maksud dan tujuan itu sudah diberitakan kepada mereka, maka para murid tetap gagal paham. Dan itu kita dengarkan minggu lalu, bagaimana Petrus itu menarik Yesus pada saat dia mengatakan anak manusia harus menderita. Tetapi lalu dia wafat di kayu salib, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Lalu Petrus menarik Yesus ke belakang. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Enyahlah dari hadapanku, hai iblis. Sambungan bacaan pada kesempatan ini ada pada bacaan kedua, terlebih dalam bacaan Injil. Maka lewat kesalahpahaman ini yang dimengerti oleh para murid, kita seringkali diantar kepada apa yang dipahami oleh para murid. Kita menyangka bahwa di dalam kehidupan ini tanpa campur tangan Tuhan, lalu kita melihat segala sesuatu kesuksesan dan keberhasilan adalah hasil jerih lelah kita semata. Tapi bagi orang yang sungguh penuh kebijaksanaan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, sadar sepenuhnya bahwa apapun yang kita upayakan dalam kehidupan ini, itu boleh kita dapatkan karena Tuhanlah yang mendampingi dan menyertai kita. Maka semestinya kita berpikir tentang keselamatan orang-orang lain, kebutuhan orang-orang lain,
strategi dan koordinasi dalam seluruh kehidupan, karya, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka sikap sebagai murid dalam pelayanan itu sungguh-sungguh harus lebih dipercayakan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, para murid pada waktu itu sungguh-sungguh dipengaruhi oleh keinginan duniawi sungguh. Ambisi untuk menjadi yang tertinggi atau yang terbesar begitu menghantui mereka. Mereka bukan berpikir atas cara Allah, melainkan berpikir atas cara manusia. Mereka menginginkan suatu kehormatan, kekuasaan, dan kedudukan duniawi. Jikalau kelak Kristus akan dijadikan sebagai raja oleh orang Yahudi. Namun nyatanya bukan itulah maksud kedatangan Yesus ke dunia ini. Yesus bukan seorang penguasa dunia, tetapi sebagai anak Allah yang membawa keselamatan atas cara yang berbeda dengan dunia ini. Ia datang malah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa, dan ia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Maka apa yang bagi dunia ini dianggap tinggi malah direndahkan oleh Yesus sendiri. Sebaliknya, apa yang dianggap rendah oleh dunia ini diangkat Yesus sebagai yang paling tinggi. Kenapa? Karena dunia dan manusia hanya berpikir tentang ego dan kepentingan diri, sementara Allah berpikir tentang keselamatan semua umat manusia tanpa kecuali. Maka Yesus dengan jelas berkata, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan untuk semuanya. Inilah jawaban yang diberikan Yesus kepada para murid. Jika para murid berbicara soal siapa yang terbesar, maka Yesus menjawabnya secara jelas bahwa yang terbesar ialah orang yang mempunyai jiwa seorang hamba yang memberi diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Konsep pelayanan di sini tentu tidak dimengerti seperti seorang buruh atau seorang pembantu atau para pekerja yang bekerja untuk melayani tuannya agar mendapatkan upah. Melayani di sini adalah memberikan diri untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia dengan semangat seorang hamba yang rendah hati, penuh ketaatan, penuh kedisiplinan, penuh dedikasi, siap sedia bekerja melayani tanpa mengeluh, dan selalu dengan hati penuh kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semangat inilah yang semestinya kita miliki sebagai pengikut Kristus, orang Kristen. Justru semangat inilah yang membuat seorang Kristen sungguh bermartabat, karena ia menjadi seorang yang tidak egois dan mementingkan diri sendiri saja, tetapi mau dan ingin untuk memikirkan dan berjuang untuk keselamatan banyak orang. Semangat itulah yang membuat seorang menjadi yang tertinggi atau yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita bisa menduga betapa indahnya jika setiap anggota keluarga memiliki semangat itu, karena hidup di tengah keluarga atau kelompok tertentu akan terasa indah karena setiap orang, setiap anggota keluarga, setiap anggota masyarakat mau dan ingin untuk saling melayani, saling menyerahkan diri sepenuhnya dengan hati yang tulus untuk menyatakan yang terbaik, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Maka hal yang kedua adalah dari bacaan pada hari ini kita diajak untuk meninggalkan sikap ego kita dan
mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain, dan dengan demikian penghargaan yang ada pada diri kita itu kita dahulukan bagi orang-orang lain. Apa yang boleh dinyatakan oleh Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan bagi kita asal kita sungguh-sungguh mau berusaha untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia, karena Dia sendiri sudah terlebih dahulu menyatakan hal itu dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang. Kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita supaya iman kita tahan uji dan semakin bertambah mantap di tengah pencobaan hidup. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat Allah, ya Bapa, semoga kami menjadi gereja yang miskin dan suka melayani, serta menjadi isyarat bagi dunia bahwa Allah menghendaki keadilan dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang berkehendak baik dimanapun juga, khususnya mereka yang dianiaya karena setia kepada imannya. Ya Bapa, semoga orang-orang baik yang dianiaya tidak putus asa, tetapi justru semakin mantap mengasihi Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang berkedudukan dalam masyarakat, ya Bapa, semoga mereka yang berkedudukan mencari keagungan sejati dengan tidak menuruti ambisi dan mencari kekuasaan, melainkan dengan melayani dan memperhatikan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita karena resesi dan paceklik, karena kurangnya toleransi dan pengertian, karena ambisi orang lain atau keangkuhan mereka sendiri. Ya Bapa, semoga mereka semua mencari pendamaian melalui keadilan dan cinta kasih Kristiani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi anak-anak kita, ya Bapa, semoga anak-anak kami Kau lindungi dan Kau berkati. Semoga kami juga mengasihi mereka serta menuntun mereka menuju kedewasaan dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami menjadi pewarta perdamaian dan kesetia kawanan dalam keluarga dan komunitas kami, dalam kampung serta masyarakat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga seluruh usaha yang dinyatakan kepadanya oleh keluarga dan semua yang menangani orang sakit sungguh menjadi sarana penyembuhan, dan dengan demikian suatu saat mereka yang sakit Kau pulihkan dari penyakitnya,
dan boleh berkumpul bersama dengan kami untuk memuji memuliakan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Teresa Liana dan Joni Jauri. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerai belas kasih-Mu dan menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Dan dari dalam kemuliaan mereka menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, bersihkanlah hati kami dari segala kejahatan dan anugerahkanlah damai-Mu kepada kami. Seperti telah Kau janjikan melalui Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga persembahan ini Kau curahi dengan Roh Kudus-Mu sehingga semakin memperteguh iman kami dan menjadikan kami menyerupai Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 434. Santapan pesiaran, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati, Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puasa, dan kami puasa. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Ajarlah kami untuk melayani sesama sebagaimana putra-Mu telah datang ke dunia, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dengan demikian, semoga kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di rumah-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolektif pemilihan gereja dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 21 dan 22 September 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 14 dan 15 September 2024 19.210.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 12.805.000 rupiah. Kolekte perkawinan 1.271.000 rupiah. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Joni C 2 juta rupiah. Sumbangan untuk Gua Maria CH 1 juta rupiah. Edilo dan Melinda 3 juta rupiah. Sumbangan bangku Sapa Bayo-Bayo Edilo dan Melinda 2 juta rupiah. Jamie Shirley 1 juta rupiah.
Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Vincentius Budi Haryanto Junaidi dan Adriana Sinditan, pengumuman ketiga. Yohanes Marcelinus Sabaleku dan Maria Rensiana Biru, pengumuman kedua. Gevariel Roy Wijaya dan Gabriela Gisavita Ferdinand, pengumuman pertama. Seper Hiskia Eman dan Gerda Cindy Cornelia Lorno, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Gereja Stasi Familia Tongkonan Masalo Sapa Bayo-Bayo Toraja telah menetapkan paroki Kristus Raja Andalas sumbangan 25 bangku, 1 bangku 2 juta rupiah. Nama penyumbang dicantumkan. Untuk itu diharapkan partisipasi dari ibu, bapak, saudara-saudari untuk dapat memberikan sumbangannya via rekening pemeliharaan gereja BCA 025833368 atas nama PGPM Kristus Raja Andalas Pembangunan, CP Ibu Anita Wagiri. Atas dukungan serta partisipasi kita semua, diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. 5. Panitia Pesta Pelindung 85 tahun Paroki akan mengadakan berbagai kegiatan menyongsong puncak acara Pesta Pelindung, diantaranya lomba catur, lomba domino, lomba merangkai bunga, lomba nyanyi solo rohani, lomba kor wilayah, dan berbagai macam lomba lainnya. Selanjutnya mengenai lomba akan disebar melalui grup WA wilayah dan rukun. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada awal Oktober di minggu pertama anak-anak sekolah minggu akan mengadakan ulang tahun sekami yang ke-45 dan mereka senantiasa meminta uluran tangan dari kita, minta bantuan sehubungan dengan perayaan yang akan mereka buat. Mereka berusaha selalu mencari dana, lalu mengadakan nyanyian depan gereja. Tapi tidak selamanya, kita lihat saja sikon dan situasinya dari mereka. Lalu tadi juga semua dengan sumbangan bangku di tempat siara Saapak Bayo-Bayo, sebagaimana pada saat peresmian kapelnya, lalu kita paroki Andalas dibebani 25 bangku, lalu satu bangku itu 2 juta harganya, itu yang diumumkan tadi. Tentu diharapkan partisipasi kita untuk tempat siara ini, dan itu biasanya secara bersama itu diadakan pada bulan Juli. Kemudian juga nanti siara yang juga dibuat di keuskupan ini, jadi tempat siara itu disopeng pada bulan Mei. Bulan Oktober itu di Pena. Kebetulan pada tahun ini jatuhnya di minggu ketiga. Dan biasanya itu dimulai pada hari Sabtu dan Minggu. Nanti akan disampaikan informasinya lebih jelasnya. Biasanya diadakan setiap pada perayaan itu Pawai Lilin hari Sabtu, kemudian puncak perayaan dengan Ekaristi di hari Minggunya. Kemudian yang lain, besok saya ke Malino untuk mengikuti retret para imam Sekeuskupan Agung Makassar untuk gelombang kedua, sehingga saya tidak berada di tempat sampai pada hari Jumat siang. Kalau ada pelayanan tetap disampaikan melalui WA
utamanya kepada pengurus rukun. Nanti saya sampaikan kalau itu membutuhkan kehadiran para imam, maka itu saya akan mengupayakan untuk mencari imam, atau kalau dirasa ada pengurus yang bisa menghubungi imam yang harus dilayani oleh imam, maka silakan menghubungi saja. Pasti mereka akan menyampaikan juga kepada saya atau kepada Pastor Nando. Saya kira untuk pemberitahuan beberapa hal yang saya tambahkan. Atas semuanya saya ucapkan limpah terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, baik pembaca lektor, misinar, pemazmur, kemudian dirigen bersama dengan organis, kolektan, kita semua seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan limpah terima kasih juga kepada kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 695.